Di tengah harapan perdamaian pasca kemenangan Donald Trump pada pemilihan presiden kemarin, izin penggunaan senjata AS oleh Joe Biden seolah menjadi petaka di luar kendali. Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa serangan dengan rudal jarak jauh ke wilayahnya merupakan batas merah yang telah dilanggar Ukraina dan sekutunya. Karena itu, keputusan Zelensky meluncurkan rudal jarak jauh milik AS pada hari Selasa langsung mendapat respons rudal balistik dari arah Rusia. Ledakan dahsyat pun tak terhindarkan. Benarkah Ukraina menanggung banyak kerugian setelahnya? Lebih jauh, berikut fakta di balik serangan serta dampak yang dihadirkan. Balas Ukraina dengan rudal balistik terbaru. Selang 3 hari setelah rudal kiriman Ukraina menghantam fasilitas senjata Rusia, tanpa basa-basi Putin langsung membalas dengan menembakkan rudal balistik baru ke Ukraina. Presiden Rusia itu mengkonfirmasi dalam keterangannya, rudal balistik jarak menengah hipersonik yang diluncurkan pada Kamis 21 November merupakan tanggapan atas penggunaan senjata canggih yang disediakan oleh AS dan Inggris belum lama ini. Dalam siaran televisi yang dikutip Politico, Putin mengklaim rudal baru yang dijuluki Oreshnik tersebut menghantam kompleks industri di kota Dnipro, Ukraina. Sampai hari ini, tidak ada cara untuk menangkal senjata semacam itu, katanya sembari menegaskan kemampuan rudal yang dimaksud bergerak dengan kecepatan 2,5 hingga 3 km per detik, kecepatan yang sampai saat ini belum dapat dicegat oleh sistem pertahanan udara AS dan Eropa. Fabian Hoffman, seorang peneliti doktoral di Universitas Oslo yang mengkhususkan diri dalam teknologi rudal dan strategi nuklir, mengatakan aspek paling signifikan dari senjata itu yaitu rudal membawa muatan MIRV atau Multiple Independent Targetable Re-entry Vehicle. Mengatakan kepada Reuters, teknologi seperti ini digunakan untuk tujuan pensinyalan. Dalam artian, muatan ini secara eksklusif dikaitkan dengan rudal berkemampuan nuklir. Rusia juga menembakkan rudal hipersonik Kinzhal dan 7 rudal jelajah KH-101 dengan 6 diantaranya diklaim telah ditembak jatuh oleh Angkatan Udara Ukraina. Gubernur daerah Serhiy Lysak mengatakan serangan itu merusak sebuah perusahaan industri dan memicu kebakaran di Dnipro serta 2 orang dilaporkan terluka. Mengenal rudal baru Putin. Angkatan Udara Ukraina sebelumnya menuduh Rusia meluncurkan rudal balistik antar benua ke Dnipro sekitar pukul 5 pagi waktu setempat dari wilayah Astrakhan di Rusia Selatan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Namun 2 pejabat barat membantah penilaian Ukraina dengan mengatakan bahwa meskipun rudal yang diluncurkan oleh Rusia kemungkinan merupakan rudal balistik, itu bukanlah rudal antar benua. Benar saja, berdasarkan laporan terbaru yang dihimpun CNBC, yang ditembakkan oleh Rusia merupakan rudal balistik menengah hipersonik atau Intermediate Range Ballistic Missile IRBM bernama Oreshnik, yang dalam bahasa Rusia berarti pohon kemiri. Oreshnik sendiri merupakan bagian dari persenjataan hipersonik Rusia yang terus berkembang. Jarak tempuhnya mencapai 5.500 km, membawa hulu ledak konvensional atau nuklir, serta didasarkan pada model rudal RS-26 Rubez Rusia. RS-26 sendiri merupakan rudal berbahan bakar padat seberat 40 ton yang berada di antara 2 kategori perjanjian. Bergantung pada sudut tembakannya, RS-26 dapat menempuh jarak sedikit lebih dari 3.400 mil. Dengan demikian, senjata ini pada dasarnya bisa menjadikannya ICBM, tetapi IRBM lebih nyaman digunakan. Alasannya, hingga tahun 2019, AS dan Rusia sama-sama menjadi pihak dalam Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah INF tahun 1987. Sebuah perjanjian yang melarang pengujian dan penyebaran rudal jarak tempuh antara 310 dan 3.400 mil itulah yang menyulitkan para perancang RS-26. Hanya saja, Rusia secara diam-diam diyakini terus mengembangkan rudal ini. Beri peringatan pada AS dan Barat.
Usai pasukannya meluncurkan rudal balistik ke wilayah Ukraina, Putin dalam pernyataan publiknya juga menekankan kecamannya terhadap AS dan Barat. Menurutnya, serangan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh yang dipasok AS dan sekutunya merupakan pernyataan terbuka Barat untuk memperluas konflik di Ukraina ke level global. Putin dalam pidatonya mengatakan, "Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa bukan Rusia, tetapi Amerika Serikat yang menghancurkan sistem keamanan internasional dan dengan terus berperang, berpegang teguh pada hegemoninya, mereka mendorong seluruh dunia ke dalam konflik global. Meski lebih suka dan siap untuk menyelesaikan semua perselisihan dengan cara damai, ia menekankan pihaknya juga siap untuk segala kemungkinan." Juru bicara Pentagon Sabrina Singh mengonfirmasi Rusia meluncurkan rudal eksperimental tersebut dengan mengatakan dalam konferensi pers pada hari Kamis bahwa jenis kemampuan mematikan baru milik Rusia menjadi perhatian AS. Singh pun mengatakan Rusia memberitahu AS sesaat sebelum melancarkan serangan. Adapun Putin sekalian menambahkan dalam peringatannya bahwa lebih banyak serangan rudal hipersonik akan menyusul. Ia mengatakan warga sipil akan mendapatkan peringatan dini sebelum serangan lebih lanjut dilancarkan dengan senjata jenis tersebut. Disebut melanggar piagam PBB. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat suara terkait tanggapan Rusia dalam serangan balasan terbaru. Dalam sebuah posting di X pada hari Kamis, Zelensky mengatakan penggunaan rudal baru oleh Rusia adalah eskalasi yang jelas dan parah dalam skala dan kebrutalan perang. Sekalian ia menuduh Rusia melakukan pelanggaran sinis terhadap piagam PBB dan mengambil langkah kedua menuju eskalasi konflik, di mana langkah eskalasi pertama yang dimaksud adalah melibatkan pasukan Korea Utara dalam perang. Pemimpin Ukraina itu juga menekankan hak Kiev untuk menyerang Rusia dengan senjata jarak jauh berdasarkan hukum internasional. Karena itu menurutnya, serangan sama saja menguji mitra Kiev untuk selanjutnya meminta agar para pemimpin dunia menekan Moskow. Kurangnya reaksi keras terhadap tindakan Rusia mengirimkan pesan bahwa perilaku seperti itu dapat diterima, katanya. Sejalan dengan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Heori Tiki, ikut menggemakan komentar Zelensky. Dalam postingannya di X pada hari yang sama, ia menekankan hak Kiev untuk menyerang Rusia dengan senjata jarak jauh. Kemudian, sebelum Putin menyiarkan pidatonya di televisi, Zelensky dalam video yang diunggah di Telegram lebih dulu menyebut Rusia menunjukkan diri yang sebenarnya. Tantangan ganda pada Ukraina. Saat konflik meningkat di Ukraina dan pihak berseteru masing-masing melancarkan serangan, maka rakyat sipil menjadi yang paling menderita di sini. Ada gambaran beragam dalam jajak pendapat yang dirilis BBC, tetapi secara keseluruhan menunjukkan semakin banyak warga Ukraina yang menginginkan perang segera berakhir. Terutama di wilayah timur, tempat sirine berbunyi beberapa kali sehari. Sejumlah kecil kelompok bahkan mengatakan bersedia menyerahkan wilayah demi mengamankan perdamaian. Lebih jauh, menangnya Donald Trump dalam pemilu membawa Ukraina harus berhadapan dengan dua masalah sekaligus. Pertama, mereka harus membendung laju perubahan pada eskalasi. Dan yang kedua, mereka harus bersiap tentang kemungkinan yang akan Trump tawarkan. Khusus keputusan Biden yang memberi izin dalam serangan terbaru kembali dapat dibahas dalam negosiasi jika Trump menginginkannya. Apalagi, ia telah memberikan petunjuk akan mengakhiri konflik sejauh ini meski tidak mengurai secara rinci. Di sisi lain, politisi Ukraina mulai dari Presiden Zelensky hingga jajarannya ke bawah tampak ingin memberikan Trump keuntungan dari keraguan. Saat pemerintahan baru dibentuk dan pikiran mulai beralih pada cara mewujudkan ambisi Trump, mantan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba meyakini satu faktor utama yang akan mendorong kebijakan, yaitu Trump akan memproyeksikan kekuatan dan menunjukkan bahwa ia mampu memperbaiki kegagalan pendahulunya. Kuleba percaya bahwa untuk memperlihatkan kekuatan maka harus bersandar pada kedua sisi. Namun ia yakin meninggalkan Ukraina bukanlah suatu pilihan. Serangan terbaru yang dilancarkan Ukraina maupun Rusia menandai eskalasi dalam perang yang semakin memanas.
Terlebih Rusia telah memberi pesan bahwa izin AS dan Inggris bisa mengarahkan konflik ke Perang Dunia III. Menarik untuk melihat bagaimana konflik ini ke depannya.